مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan walhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai, guru kita Buya Yahya beserta keluarga, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, mata'anallah bituli hayatihim syarifah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para orang tua kami dan juga jajaran DKM Musholah Baitus Syakur, wabil khusus guru kita Ustaz Muhammad Syekhu, dan juga para hadirin wal hadirat, para perindu kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, sehat walafiat, panjang umur, dan kita alhamdulillah masih bisa berkesempatan untuk kembali hadir duduk di taman-taman surganya Allah, di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah izinkan kita di malam hari ini bisa duduk di taman surganya di dunia, kelak Allah akan izinkan kita juga untuk duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengan nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kita masih tentang nasihat dari beliau, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengan agama dan jangan bercerai-berai, harus bersatu. Pada nasihat sebelumnya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menceritakan tentang kisahnya kaum Aus dan Khazraj, di mana mereka dahulu kala selama puluhan tahun, bahkan dikatakan 120 tahun lebih mereka hidup di dalam peperangan. Hidupnya perang, penuh dengan permusuhan, bertengkar terus. Akan tapi begitu datang Nabi Muhammad SAW, mereka bisa berdamai. Allah satukan hati mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini khitab buat mereka ahlu Madinah, Aus Khazraj. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala dahulu kalian bermusuhan, kalian saling bermusuhan, saling berperang, saling bertengkar. Ternyata allafa baina qulubikum, Allah berikan nikmat kepada kalian, Allah lembutkan hati kalian hingga kalian menjadi saling bersaudara. Jadi semuanya bermula dari hati. Mereka ketika dahulu kala bermusuhan pun bertengkar kan mulai dari hati. Ketika mereka akur lagi, saling bersaudara, hidupnya rukun, juga bermula dari hati itu. Jadi hati kalau sudah penuh dengan kebencian kepada sesama, pasti nggak bakal rukun. Sebaliknya kalau kedengkian, kebencian itu sudah hilang dari hati, hidupnya pasti bakal rukun. Maka itulah pentingnya bagaimana kita bisa menata hati kita. Jangan sampai ada kebencian, ada kedengkian kepada sesama. Ya, ini bukan hal yang mudah ketika kita harus betul-betul membersihkan hati. Ya, setiap dari kita bahkan mungkin yang berbicara ini juga sangat potensi untuk kotor hatinya. Ya, potensinya sangat besar sekali kita digoda setan, dimasuki oleh hawa nafsu kita, sehingga salah sedikit dengan kawan kita sudah ada kebencian. Ya, begitulah memang hidup
kita di tengah-tengah masyarakat, kita hidup dengan kawan kita, dengan tetangga kita, ya kan, dengan siapapun, pokoknya selama hidup dengan manusia pasti punya potensi ada kebencian kepada sesama. Ya, kita ingat nasihatnya Buya itu, kata beliau menukil dari Imam Ghazali rahimahullah, orang kalau hidupnya pengen bersih hatinya, hidupnya mendingan gak usah sama manusia. Jadi kalau kumpul sama manusia pasti akan ada kebencian-kebencian di hati. Tapi kalau ngumpulnya sama hewan, sama kambing, kucing, ya akan bertengkar. Gak mungkin. Tapi kalau kita sudah kumpulnya dengan orang ini, tetangga, jadi bisa jadi kita yang berbuat salah ataupun mereka salah kepada kita. Ketika kita mungkin berbuat salah kepada kawan kita, akhirnya mereka benci sama kita. Kalau sudah dia benci, kita pun nanti bakal benci juga akhirnya. Atau sebaliknya, ada orang berbuat salah sama kita, zalim sama kita. Ketika kita nggak bisa legowo, nggak bisa maafkan, kita pun akan benci terus begitu, akan berkembang kemana-mana. Itulah sulitnya kalau sudah hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau kita uzlah juga nggak mungkin. Kan kalau pengen selamat memang harus uzlah kan. Kalau uzlah selamat insya Allah. Hidupnya di rumah terus nggak kemana-mana. Tapi nggak mungkin demikian. Kita punya planning, kita punya target, kita punya rencana besar. Kalau hidupnya hanya di rumah tuh kita nggak bisa berkembang nanti. Kita harus keluar, harus interaksi. Maka lawan. Jadi sama-sama berusaha bagaimana menata hati kita. Nah, kuncinya paling mudahnya adalah kalau kita pengen selamat dari kebencian, dari kedengkian, dendam kepada sesama, jadilah orang yang gampang, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Enak hidupnya kalau sudah mudah memaafkan. Ya kan, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ketika memuji hamba-hamba yang bertakwa, apa Allah firmankan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa, mereka bisa berinfak ketika sarra, ketika dharra, ketika senang, ketika susah tetap istiqamah untuk infak, berjuang, berderma di jalan Allah. Dan juga di antara ciri mereka itu wal kadhimina al ghaidha, mereka bisa memedam atau meredam amarah mereka. Jadi ketika marah nggak diluapkan, marah ditahan. Ini sifat marah kan sifat manusiawi. Setiap orang manusia pasti punya amarah. Kalau ada orang dikeplak kepalanya sama temannya, lalu kok nggak marah, sakit berarti dia ada sesuatu di otaknya itu. Masa nggak marah? Marahlah kalau disakiti. Tapi yang hebat bagaimana bisa menahan amarahnya. Ya kan, yang Allah sifati adalah bukan mereka orang-orang bertakwa yang nggak bisa marah, bukan, tapi yang bisa meredam amarahnya tersebut. Lalu setelah meredam, wal afina 'anil nas, dia bisa memaafkan kesalahan orang. Ya, sifat yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disifati dalam Maulid Deibah kan juga beliau seorang pemaaf. Kalau beliau disakiti, beliau nggak pernah balas. Ketika ada yang beliau dizolimi, beliau juga nggak pernah balas. Ini kalau urusan pribadi beliau, sangat-sangat pemaaf. Maka enak kalau kita hidupnya mudah memaafkan. Karena kalau sudah hidupnya ini penuh dengan benci, jadi gampang kesel lah. Ya kesel sih wajar kan, ada orang memang sifatnya banyak macam-macam, ada yang temperamen. Jadi gampang kesinggungan. Di sini sedikit marah, disinggung sedikit sudah sakit hati, macam-macam. Nah, bagaimana cara kita ini punya sifat demikian, kita ini gampang kesinggungan, gampang emosian, temperamen sifatnya, berusaha kita mujahadah untuk menahan amarah ini, jangan dipendem. Ya mungkin luapkan, jadi ketika marah jangan terlalu sampai berlebihan. Ya kan, marah kan wajar, tapi jangan sampai itu marah menjadi kita simpan hingga jadi hikit, jadi dendam tadi. Ya, kalau udah dipelihara itu marah, kesel sama orang jadi dendamnya berkembang jadi sifat hasud. Kalau sudah orang hasud, sudah kemana-mana nanti. Ketemu orang lain akhirnya gunjing, kawan yang tadi nggak disenengin sama dia, lisannya jahat, tangannya pun mungkin bakal zalim kepada orang tadi. Ya, semua berawal dari hati tadi. Awalnya dari kesel sama orang, disimpan, nggak dimaafkan, dendam sama orang. Jadi dendam karena nggak bisa balas, hasud sama orang terus kemana-mana. Alhamdulillah. Ya semoga Allah jaga hati kita semuanya. Makanya Allah katakan ketika Allah menceritakan kisahnya Aus Khazraj, dulunya mereka bermusuhan, Allah lunakkan hati kalian.
Ya, dulunya mereka bermusuhan pun berawal dari kebencian dari hati mereka. Ketika mereka bisa saling bersaudara, bisa akur lagi, damai lagi. Kenapa? Karena Allah juga lembutkan hati mereka. Dendamnya hilang, kebencian nggak ada lagi di antara mereka. Kemudian masih berkaitan dengan menjaga tali persaudaraan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini, ila an qala wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika fi ma'radil imtinani ala rasulih alaihi salamu. Dan Allah sebutkan kisah tersebut, kisahnya Aus Khazraj yang dulunya mereka bermusuhan kemudian bisa akur. Allah sebutkan juga fi ma'radil imtinan, dalam irama sebagai karunia buat mereka ala rasulih alaihi salatu wasalam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi qaulih ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah Ta'ala yang menguatkan kamu wahai Muhammad. Ini khitabnya buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang telah menguatkanmu dengan pertolongan darinya, wabil mukminin, dan juga dengan orang-orang mukmin, wa allafa baina qulubihim, dan Allah juga yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Ini kan lanjutan dari ayat sebelumnya. Bagaimana ayatnya? Wa yakhda'uka faqul has. Jadi kisahnya wa Muhammad, andaikan mereka orang-orang kafir ini akan membuat tipu daya kepadamu, gak usah takut, cukup Allah sebagai penolongmu. Huwallazi ayyadaka binasrihi, Allah lah yang akan menguatkanmu dengan pertolongan darinya. Jadi tasliyah, hiburan untuk Rasulullah, gak usah sedih ketika orang-orang kafir banyak musuhin kamu, benci sama kamu, bakal berbuat tipu daya denganmu. Allah lah yang akan menolongmu. Dan juga Allah menguatkanmu dengan pertolongan darinya, wabil mukminin, dan juga dengan orang-orang mukmin. Ya. Bagaimana caranya Allah menguatkan Rasulullah dengan kekuatan orang-orang mukmin? Caranya wa allafa baina qulubihim, Allah lembutkan dulu hatinya mereka. Jadi kalau sudah lembut hati orang mukmin kan kompak. Lihat, Rasulullah bisa membangun kekuatan Islam kapan? Ketika setelah beliau hijrah di kota Madinah. Di kota Makkah kan masih sedikit pengikutnya, banyak yang masih dizolimi ketika itu. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, beliau bisa membangun kekuatan beliau. Dari mana kekuatan? Dari ini orang mukmin. Mereka bisa bersatu padu. Padahal dulunya Aus Khazraj hidupnya dalam permusuhan. Kalau orang sudah bermusuhan, saling benci, saling bertengkar, nggak akur, bagaimana pengen punya kekuatan? Nggak bakal kompak, hilang kekompakannya. Ya, maka Allah lembutkan dulu hatinya kaum ahli Madinah saat itu. Mereka sudah saling bersaudara, kemudian menjadi kekuatan untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, di sini kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kekuatan ini persatuan. Ukhuwahnya kalau sudah kuat akan lahir kekuatan yang hebat. Ya, makanya pada kajian lalu kita sampaikan bahwasanya pola yang selalu digencarkan oleh musuh-musuh Islam nggak jauh berbeda dengan yang dulu pernah digencarkan di zamannya Rasulullah. Kalau dulu kaum kafir ketika mengganggu Rasulullah, mereka punya dua model. Pertama dengan secara langsung fisik, yang kedua dengan tipu daya, membuat fitnah, adu domba di tengah-tengah kaum muslimin. Cara yang pertama mereka lakukan kapan? Ketika jumlah umat Islam masih sedikit. Di kota Makkah, kekuatan belum ada, mereka masih lemah-lemah, dan memang belum ada perintah untuk melawan saat itu. Hingga mereka berani dengan terang-terangan menyiksa kaum muslimin. Tapi ketika sudah kuat di kota Madinah, sudah kuat, banyak pendekar-pendekar hebat di kalangan umat Islam, mereka nggak berani nyerang secara langsung. Bagaimana cara ingin menghancurkan Islam? Buatlah provokasi, adu domba, buat perpecahan, fitnah, dan sebagainya. Itu pola tersebut nggak jauh beda dengan yang terjadi zaman sekarang. Kalau sudah di tempat-tempat negara minoritas yang kaum muslimin sebagai minoritas, pasti dengan terang-terangan mereka berani. Sudah gitu ketika kita yang dijadikan sasaran umat Islam jadikan korban, lalu nanti beritanya hebohnya umat Islam itu sebagai terorisnya, kan aneh. Orang yang jadi korban dituduh sebagai pelakunya. Luar biasa, fitnah di akhir zaman. Ya kan baru-baru ini kan yang beritanya Beirut yang tanya
dibom. Beda apa Libanon ya? Libanon kan heboh, dibom begitu besar bomnya. Pasti banyak korban pasti banyak yang jadi korban pada pengeboman tersebut. Ini kalau sudah menjadi minoritas begitu, berani mereka. Tapi kalau sudah di tempat yang kekuatannya banyak, umat Islam banyak, bahkan bersatu, nggak mungkin. Salah satunya cara bisa mereka gencarkan dengan cara membuat perpecahan. Maka jangan mau kita diadu domba oleh orang-orang di luar Islam. Diadu domba antara kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, habaib dengan habaib. Jangan mau diadu domba. Kalau sudah itu beritanya adalah berita sebuah provokasi yang menjelek-jelekkan, mendingan kita skip aja. Ya, atau di-delete sekalian ya pesan tersebut. Baik, kembali ke nasihatnya beliau, wa qad kanu min qabli ay yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufratin minan nari. Dahulu kala mereka Aus Khazraj, sebelum diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ala syafa hufrah minan nar, mereka berada di pinggiran api neraka, jadi di jurang api neraka. Wadzalika, kenapa kok mereka diibaratkan berada di tepi api neraka? Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billahi wa ibadatil asnam. Hal tersebut karena sebab dahulu mereka itu kufur dengan Allah, mereka belum beriman, mereka masih nyembah berhala. Jadi potensi bakal masuk neraka kalau mati kan. Kalau mati meninggal dalam keadaan nggak iman, ya jelas-jelas akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka Allah gambarkan dahulu kalian itu di tepi api neraka, hampir masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalian belum iman. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan. Fa anqadhahumullahu minha. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan apa? Dengan cara apa Allah selamatkan mereka? Bima syara'ahu lahum, dengan syariat yang Allah berikan kepada mereka, min tauhidihi, berupa mengesakannya, wal amali bi taatihi, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, ya, nikmat luar biasa dari Allah ketika Allah berikan hidayah kepada hambanya dengan memeluk Islam dan kemudahan untuk bisa melaksanakan syariatnya. Dahulu Allah gambarkan kepada Aus Khazraj, dulu kalian ini hampir masuk neraka karena kalian jauh dari syariat, bahkan jauh dari pengesahan kepada Allah. Lalu Allah selamatkan kalian dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kalian beriman dengan Allah dan menjalankan syariat. Ya, makanya semua jasa kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kita sering dengar dalam biasanya para dai di atas mimbar ketika menyampaikan ceramah, salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita atau membawa kita dari jurang api neraka, ya kan, ke tempat yang terang benderang dan seterusnya. Memang demikian, ya kan, semua berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah yang menghendaki semuanya, Nabi hanya sebatas perantara saja. Fatalaballahu minhum subhanahu an yashkuruhu ala dzalik. Maka Allah minta dari mereka agar mereka mensyukuri nikmat itu. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi, dan mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya nikmat Allah Ta'ala kepada mereka fi inqadhihim minadh dhalalati, di dalam penyelamatan mereka dari kesesatan, wajtima'ihim ba'dal furqati, dan berkumpulnya mereka setelah terpecah belah. Ya, ini khitab Aus Khazraj, Allah ingatkan kalian bersyukur dapat nikmat dari Allah, dulunya bermusuhan kemudian bisa berkumpul lagi, bisa damai lagi. Dulunya kalian berada di jurang atau tepi api neraka karena sebab kekufuran kalian, kemudian Allah selamatkan karena sudah beriman, menjalankan syariat. Ini walaupun khitabnya kisahnya kepada mereka, tapi juga sebenarnya nikmat juga buat kita. Kita nggak pernah minta dari Allah Ta'ala, ternyata Allah takdirkan kita menjadi hamba yang beriman dengannya. Ya, akan lahir dari perut seorang beriman. Orang tua kita beriman terus, ke atas beriman. Kita pun beriman dengan Allah, dan Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan syariat. Ini nikmat luar biasa. Tinggal kita syukuri. Ya, nggak ada nikmat yang lebih besar ketimbang nikmat ini. Ya, apa artinya ketika orang diberikan oleh Allah kemewahan dunia tapi ternyata imannya nggak ada, nggak akan selamat ketika di akhirat nanti. Ya, makanya disyukuri nikmat ini. Nah, di antara makna syukur itu adalah kita sadar ini. Dalam riwayat Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, dulu ketika engkau ciptakan Nabi Allah Adam,
beliau manusia pertama, engkau ciptakan langsung dari tanah, kemudian engkau tiupkan ruh, bagaimana cara dia bersyukur? Kan dia belum ngerti. Manusia pertama belum ada yang ngajarin, tapi dia ketika sudah hidup, bagaimana cara dia bersyukur denganmu ya Allah? Maka Allah menjawab, Adam ketika aku ciptakan, lalu dia tahu ini nikmat dariku, itulah syukurnya Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi tahunya Sayyidina Adam ketika beliau bisa diciptakan karena sebab kuasanya Allah, itu sudah menjadi bukti syukurnya beliau. Jadi kalau kita sudah tahu ini nikmat semua dari Allah, kita bisa iman, dapat nikmat ini itu semua, dapat nikmat sehat, umur panjang, sadar yang memberikan adalah Allah Ta'ala, hakikatnya sudah menjadi awal syukur kita. Tinggal nanti ditambah, dilengkapi dengan syukur hamdalah kita, semakin mantap lagi dengan ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dari awal nggak tahu nikmatnya dari Allah, nggak mungkin bisa bersyukur. Ya, contoh anak kasih kepada fulan sesuatu, tolong sampaikan sesuatu ini kepada itu. Ya, kepada Pak Jun, tolong sampaikan. Ya, ternyata yang nyampaikan bilangnya dari siapa Pak Jun ini? Dari ana, bukan dari yang nganter ini, bukan dari Ustadz Maulid. Nggak akan mungkin dia terima kasih ke ana. Karena yang nyampaikan hadiah tadi bilang hadiahnya bukan dari ana, tapi dari yang orang tadi yang nyampaikan. Nggak akan mungkin Pak Jun tiba-tiba WA, Ustadz makasih ya, sudah dikirimin, makasih ya dikasih hadiah. Orang yang dia nggak ngerti, nggak dikasih tahu sama yang nyampaikan tadi, nggak akan mungkin bisa bersyukur atau terima kasih kepada yang ngasihkan secara sesungguhnya tadi. Begitulah kalau kita nggak tahu dengan nikmat yang Allah berikan, kan semua hanya sebatas perantara. Ya, kita dapat rezeki lewat perantara teman, lewat perantara siapa? Hamba Allah. Tapi yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk syukur adalah kita sadar semua nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk nikmat tersebut adalah tadi nikmat istima ba'dal furqah. Jadi nikmat kita bisa berkumpul setelah tadinya terpecah belah, tadinya tercerai-berai, ya, tadinya pada nggak akur, kemudian disatukan, merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jaga. Ya, makanya alhamdulillah tinggal kita di komplek yang hampir semuanya adalah orang-orang sendiri, ya, tetangga-tangga sendiri. Jadi nggak usah ragu lagi. Ya, kalau andaikan orang dari luar pengen ngambil rumah di Pondok Mutiara, gimana lingkungan? Insya Allah lingkungan baik, aman lingkungannya, lingkungan pergaulan terjaga. Ya, kan orang ketika pengen buat rumah atau nyari rumah, kan yang pertama kali dicari adalah ke tetangga dulu kan. Dikatakan aljar qoblad dar. Aljar qoblad dar, rumah cari itu tangga sebelum rumah. Jangan sampai kita punya rumah ternyata tetangganya nggak baik, nanti ya nggak nyaman. Alhamdulillah di sini sudah banyak ya orang-orang sendiri semuanya. Ya tinggal kita jaga kekompakan, ya jaga hati kita, jangan sampai ada kedengkian, ada saling suuzon. Ya, Buya sering nyampaikan di antara cara kita untuk membangun cinta dengan saudara kita bagaimana? Di antaranya saling mendoakan. Ya kan, saling mendoakan dengan doa baik. Ya. Mendoakan mudah mungkin mendoakan. Yang susah kalau kita doain orang yang pernah nyakitin kita. Kalau kita doain orang yang sering ngasih hadiah mah gampang. Syukron, semoga Allah tambahkan rezekimu gini-gini, itu pasti. Tapi yang susah kalau sudah doakan orang yang nggak pernah baik sama kita. Atau apalagi nyakitin kita, ini yang susah. Kalaupun doa pasti keluarnya doa jelek. Ya, semoga begini, pasti itu. Ini saking kotornya hati kita. Tapi coba usahakan ketika kita karena mengamalkan hadisnya Nabi, ya kan, ketika ada orang yang nyakiti kita, walaupun kita nggak bisa membalas kejahatan dia dengan kebaikan sesuai dengan perintah Rasul, karena Nabi mengatakan ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Ini kan bukan hal gampang ketika harus berbuat baik ke orang yang telah berbuat jelek. Wah, nggak bisa, saat keberatan, ya sudahlah, yang level bawahnya aja. Paling tidak kalau nggak bisa balas kejelekan dia dengan kebaikan, paling nggak doakan baiklah. Doakan baik dulu. Semoga rezekinya ditambah sama Allah. Semoga dikasih sehat. Semoga diberikan keberkahan. Itu buat orang yang pernah nyakiti kita. Bisa nggak begitu?
Ini bukan hal mudah, mungkin juga bahkan bagi yang ngomong juga susah sebenarnya. Hanya mudah dalam teori, prakteknya mungkin sangat sulit kita terapkan. Wah, Ustaz nggak bisa, ini sudah kadung ngeselin banget itu orang. Jadi mungkin nggak bisa saya doakan dengan doa baik, levelnya keberatan. Ya sudah, level yang terakhir paling rendahnya jangan doakan dengan doa jelek sudah. Jadi kalau nggak bisa balas dengan kebaikan, minimal doakan baik. Nggak bisa juga, minimal jangan doain jelek. Kenapa? Karena nanti doa tersebut akan berimbas balik kepada kita sendiri. Ya kan, tidaklah, kata Nabi, tidaklah seseorang hamba yang doakan saudaranya an zahril ghaib ketika saudaranya nggak ada, nanti dapat doa malaikat walaka bimithlin. Kamu pun dapat yang serupa, yang seperti doa kamu. Bahkan dalam riwayat wabika abda atau kama qala, dan denganmu aku mulai duluan nanti. Jadi sebelum orang tersebut dapat doa jelek kita dapat kejelekan duluan. Ya semoga bisnisnya hancur. Ternyata dia sendiri yang bisnisnya hancur gara-gara doain jelek buat saudaranya. Semoga nanti di jalan celaka. Ternyata celaka duluan dia nanti. Nah, jadi minimal kalau nggak bisa mendoakan dengan doa baik, minimal nggak usah doakan jelek lah. Diam saja sudah, sabar. Ya, jangan tunggu nanti pasti ada karma. Itu juga sama, itu juga ada berharap celaka kepada kawannya. Enggak, saya nggak akan doakan, nggak apa-apa lah. Tapi karma pasti ada. Itu juga doa namanya. Jadi mengharap dia juga terkena, walaupun lafadznya kalimatnya bukan doa, tapi kan hatinya mengharap semoga dia celaka, karena karma pasti berlaku. Sama juga. Ya, luar biasa. Memang sangat sulit ketika kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Ya, semoga Allah satukan hati kita, Allah hilangkan kedengkian dan kebencian di antara kita semuanya. Ya, karena dengan kita bisa berbuat, dengan kita bisa menghilangkan kebencian, nggak lagi ada dendam dengan sesama, insya Allah bisa menggembirakan hatinya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, karena dalam riwayat disebutkan ketika Sayyidina Anas bin Malik, ya kan, beliau pernah disampaikan hadis oleh Rasul, ya bunayya, ya gulam, au kama qala in qadarta an tusbiha au tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun faf'al. Wahai anak, gitu. Kalau misalnya kamu bisa setiap hari kamu hilangkan kebencian di hatimu kepada orang, lakukan. Ya kan, kenapa? Fadzalika min sunnati, itulah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta denganku. Dan barang siapa yang cinta denganku, kana ma'i fil jannah, nanti akan bareng denganku di surga. Ya, jadi Nabi kaitkan. Ya kan, kalau yang Buya jelaskan, Nabi kaitkan ternyata masuk surga kaitan dengan cinta dengan Nabi. Orang dianggap cinta dengan Nabi kalau bisa menghidupkan sunnahnya Nabi. Nah, di antara menghidupkan sunnah Nabi adalah nggak benci dengan sesama. Nabi nggak bilang muluk-muluk harus sholat duha, harus ini. Ya percuma. Kita amalannya banyak, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Ternyata kalau sudah benci dengan sesama kan hilang semuanya, habis. Makanya Nabi kaitkan dengan tidak ada kebencian dengan sesama. Ya, di antara sunnah Nabi yang bisa mengembirakan itu adalah kita dengan sesama siapapun nggak ada kebencian. Ya, jadi kalau bisa, fadzalika min sunnati, itulah sunnahku. Waman ahya sunnati faqad ahabbani, yang telah menghidupkan sunnahku maka dia telah cinta dengan. Kalau sudah cinta denganku, dapat kabar gembira, kana ma'i fil jannah, akan bareng denganku di surga. Ya, jadi ini di antara peninggalan yang Nabi tinggalkan adalah umatnya beliau. Ya, jadi kita ketika mengamalkan sunnah, misalnya pakai siwak atau sholat duha, ya mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Ya kan, makan dengan tangan kanan, baca doa, menghidupkan sunnah Nabi. Termasuk menghidupkan sunnah Nabi juga kita baik dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menjadi sebab selamatnya kita. Jadi nggak ada kebencian kepada siapapun. Memang nggak ada alasan kita buat benci kepada orang. Apa alasan kita benci dengan dia? Ya. Dan apa alasan kita nggak bermusuhan dengan kawan kita? Andaikan kita beralasan, ya karena dia bikin kesel, karena dia sudah zalim. Nggak apa-apa lah, Ustaz, bukan saudara ini, bukan tetangga, orang jauh, nggak apa-apa lah saya kesel. Nggak ada alasan juga, karena dia masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi PR besar buat kita. Bareng-bareng kita upaya mujahadah. Bagaimana ketika ada orang yang nyakitin, nggak terlalu diambil hati. Kesel tuh wajar.
Ya, Imam Syafi'i mengatakan manistugdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang dibuat marah tapi di hatinya nggak ada marah, keledai dia. Jadi kayak himar. Ya, kucing itu dipukul lari bukan malah bales. Ya, kambing kita sakitin kabur. Tapi kalau manusia dipukul pasti bukan kabur malah bales. Makanya kalau yang dibuat marah tapi nggak marah, aneh dia. Ya, marah itu pasti, tapi bagaimana cara kita meredam? Tidak diluapkan dengan balas dendam kah? Atau diluapkan dengan kata-kata, atau bahkan diluapkan dengan umpatan doa jelek tadi. Ya, wa man isturdiya falam yarda fahuwa himar, wa man isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dimintakan ridho, dimintakan maaf tapi enggak maafkan, tidak seperti halnya syaitan dia. Ada kesombongan di hatinya. Ya, temannya, kawannya sudah memelas-melas, sudah kemis-kemis, minta maaf, tapi ternyata dengan angkuh dia bilang enggak ada maaf bagimu. Ini kan sombong berarti. Baik, kemudian wahadarahum fi dimni dzalika min mujibatil furqah. Dan kemudian Allah juga dalam firman tersebut mengingatkan kepada mereka fi dimni dzalika min mujibatil furqah, dari hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Wal ikhtilafi ba'dal istima'i wal itilaf, dan perbedaan setelah bersatunya hati. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian pertanda-pertandanya agar kalian mendapatkan hidayah. Ay tasdaduna hudan ila hudakum. Maknanya tahtadun artinya semoga dengan itu agar kalian semakin hari semakin bertambah mendapatkan hidayah. Kama qala Allah taala walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka akan Allah tambahkan kepadanya hidayah lagi, dan akan Allah berikan kepadanya ketakwaan. Ya. Jadi ini nikmat ketika sudah Allah jadikan kita bisa rukun, bisa bersatu, nikmat tinggal disyukuri dan hindari namanya hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Kayak tadi kan yang Buya sampaikan, di antara kita membangun cinta saling mendoakan, ya kan. Kemudian jangan biasakan berprasangka buruk, karena orang kalau juga biasa berprasangka buruk, ini juga penyebab di antara perpecahan di antara kita. Jadi gampang suudzon ke orang. Jangan-jangan gini, jangan-jangan terus, ya. Jadi biasakan ketika kita ini mempunyai sifat baik sangka kepada siapapun. Jadi ditakwil. Kata ulama, kalau kita melihat sesuatu yang kok mencurigakan yang dilakukan oleh kawan kita atau saudara kita, takwil dengan takwilan yang mengarah kepada hal baik lah. Ya, nggak pernah ke musola, mungkin sibuk itu. Wah, nggak pernah gini, mungkin lagi ada perlu, dan seterusnya. Andai kan kita sudah mentakwil sampai mentok. Saya sudah berusaha Ustaz mentakwil, saya artikan kepada hal-hal lain biar nggak suuzon. Ternyata memang demikian faktanya, sudah yakin depan mata. Kata ulama, kalau sudah mentakwil nggak bisa-bisa juga, kembalikan kepada diri sendiri. Buat apa kita ngurusin dia? Buat apa ngurusin kejelekan orang lain? Nggak ada habisnya. Ya kan, kalau kita hanya ngurusin sifat jeleknya orang, kita nggak bertambah baik, yang ada membuat hati semakin kotor. Ya, maka biasakan kita tidak buruk sangka kepada orang lain, husnuzon kepada siapapun. Kemudian yang ketiga adalah tidak biasa membicarakan keburukan saudara kita. Jadi jangan biasakan gunjing lah atau ngegosip kepada kawan kita. Andai kan ada yang berbuat salah nyata depan kita, nggak perlulah kita ceritakan kepada orang lain. Ya, karena kalau sudah kedengkian kalau sudah ghibah ini biasanya kan enak, kita nggak terasa ngobrol, satu orang jadi korban terus, itu berjam-jam jadi bahan omongan kita, entah dalam dunia nyata ataupun lewat dunia maya kita, ya, di medsos dan lain sebagainya. Makanya ini zaman-zaman dimana informasi berita mudah kita dapatkan, dan kadang informasi masuk pun isinya hanya membicarakan keburukan tokoh fulan, Kiai fulan, Syekh fulan, Habib fulan. Ini juga bahaya, ya kan. Mendingan kalau sudah begitu judulnya sudah ngarah ke sana, mendingan di skip saja.
nggak ada perlunya. Kalau perlu sudah jangan, misalnya kita di Facebook sudah mendingan putus pertemanan. Andai kan di Instagram mendingan di nggak di follow lagi lah, diputusin gitu. Andai kan di grup WhatsApp mendingan keluar left dari grupnya biar selamat kita. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya dari kebencian dan kedengkian. Kemudian pembahasan berikutnya wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun ay jama'atun, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya wal takum minkum ummatun, dan hendaklah kalian menjadi sekelompok umat ay jama'atun yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa huwa a'ni al khaira 'alal jumlah al imanu wa ta'ah, al imanu wa ta'ah. Jadi makna khair di sini adalah keimanan dan ketaatan. Jadi artinya hendaklah kita menjadi sekelompok orang yang senantiasa bisa amar ma'ruf, gampang ngajak orang kepada kebaikan. Ya, mengajak orang nggak harus lewat majelis, nggak harus lewat mimbar, nggak harus sebagai tugas siapapun. Kalau yang beliau sampaikan dakwah tugas semuanya. Setiap dari kita punya mengemban tugas mulia ini. Ya, jadi kita mengingatkan orang buat hadir kajian juga termasuk dakwah kan. Kan dakwah namanya ngajak. Da'a yad'u, mengajak orang. Kita ngajak orang lewat WA, lewat status, lewat share di medsos juga termasuk ngajak orang dalam hal kebaikan. Tapi ingat, ketika ngajak orang jadikan diri kita paling pertama. Jadi apa? Karena kita ini punya telinga paling dekat dengan lisan kita. Jadi sebelum kita nyampaikan ke orang, kita harus dengar dulu. Dan kalau bisa kita harus ngamalin dulu. Ini kalau bisa. Jadi kan diri kita paling terdepan. Jangan sampai hanya jadi calo. Ya, ngajak orang ayo. Ternyata dia nggak ngikut. Kan itu calo kan? Calo bis itu, ayo masuk ini. Setelah bisnya penuh, berangkat dia kan ketinggalan, nggak ngikut. Itu calo. Jangan sampai hanya jadi calo dalam dakwah itu. Hanya ngajak orang yang pada berangkat, dianya nggak berangkat. Padahal nggak ada halangan. Nggak. Kita kalau ngajak orang harus terdepan. Ya, jadikan sebagai motivasi kita. Dan jangan beralasan nanti saya belum bisa baik, jadi minder saya kalau ngajak kebaikan. Wah, saya minder lah, nggak pantas, masa belum baik ngajak kepada kebaikan. Jadikan sebagai motivasi kita. Kalau kita nunggu baik terus, kapan kita pengen ngajak orang kepada kebaikan? Ya, pengen nunggu baik kayak siapa? Pengen nunggu baik kayak Nabi? Nggak bisa. Kita bukan hamba yang maksum. Jadi jadikan dakwah kita ini ngajak kita kepada kebaikan sebagai motivasi. Kalau saya kemarin bilangin orang supaya ngaji Quran, masa nggak ngaji Quran? Kan gitu. Kalau saya kemarin ngajakin orang buat sholat duha, masa saya nggak sholat duha? Jadi motivasi harusnya. Bukan malah kita minder. Wah, saya belum pernah melakukan, belum mengamalkan. Masa apa iya saya pantas? Nggak, itu bisikan setan. Supaya kita kendor, nggak mau nanti ngajak orang kepada kebaikan. Adzan ya. Baik, adzan isya dulu. Maka Pak Jun. Kan adzan pakai ini. Iya. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الذي تمام بالمعرج مقام المحمود الذي وعدتنا أولادنا ومدوم لك الدور وتركنا بكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi pembahasan berikutnya adalah tentang perintah Allah Ta'ala itu agar kita menjadi sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan. Ini diantara ciri khas umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka punya ciri khas amar ma'ruf nahi mungkar. Wa da'watu ila dzalika manzilatun indallahi rafi'atun, dan dakwah kepada hal tersebut, dakwah mengajak orang kepada keimanan dan ketaatan, manzilatun indallahi rafi'atun, adalah sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun ilallahi azimatun, dan juga merupakan sebuah pendekatan diri kepada Allah taala. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa mengembirakan hatinya baginda Nabi kecuali ngajak orang kepada kebaikan. Apalagi di zaman sekarang, kita sangat potensi mudah buat ngajak orang. Mungkin kalau zaman dulu kan susah. Yang punya kesempatan buat ngajak orang yang mungkin kiainya, ustadznya. Kalau sekarang gampang. Ya, dengan modal kuota kita bisa ngajak orang kepada kemuliaan-kemuliaan. Tapi ingat, sebelum kita niatkan, komitmen di hati kita, azam dulu, ketika saya pengen ngajak orang, saya paling terdepan. Harus saya melakukan terlebih dahulu, biar kita ini nggak ketinggalan kemuliaan. Masa iya saya ngajak orang tapi saya ketinggalan? Kan rugi dong berarti. Tapi jangan jadikan sebagai nanti alasan juga. Ingat loh kata Ustadz tadi malam, kamu kan kalau ngajak orang harus ngamalin. Orang belum bisa ngamalin ngajak orang, pantas. Jangan juga, jadikan motivasi. Jadikan motivasi kita supaya kita lebih baik dengan cara ngajak orang. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk satu orang saja, kana lahu minal ajri, maka bagi dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, mendapatkan pahala orang yang ngikut kepada ajakan dia. Ya, kalau dia dapat satu bisa ngajak orang, sudah dapat tabungan satu. Yang diajak dua, lumayanlah dua, tiga, empat, terus begitu dan seterusnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jadi luar biasa pahalanya orang yang ngajak kepada kebaikan. Tapi ingat, tujuannya pengen mencari ridha Allah Ta'ala, pengen nyari pahala tadi. Jangan salah niat. Ya, zaman sekarang kan zaman yang kita punya potensi buat ngajak orang, buat dakwah, tapi potensi buat nggak ikhlasnya juga gede. Apalagi medsos ini, orang ketika mulai dia dakwah di media sosial atau di media sekiranya bisa disimak di mana-mana, kan potensi lebih banyak yang bisa nyimak. Mungkin kalau yang sering gue sampaikan, kalau mungkin hanya di majelis mungkin berapa orang sih yang bisa dengar, tapi kalau sudah di-share kemana-mana mungkin ribuan bisa dengar. Tapi juga potensi nggak ikhlasnya juga gede. Oh lihat, saya bisa dakwah kemana-mana, semua orang bisa dengar suara saya bisa dikenal di mana-mana. Nah, ini juga sangat ngeri juga untuk menata hatinya. Ya, tapi ini kesempatan, tapi jangan sampai nanti menjadi bahan kita buat minder. Saat saya belum ikhlas, nggak maulah saya buat terjun di medsos. Dulu Al-Fagir juga termasuk orang yang maju mundur masih ketika harus kajian di live seperti ini. Nanti dululah, nanti nggak ikhlas gimana, terus gitu, masih bayangan-bayangan. Akhirnya subhanallah ada motivasi dari seseorang, jangan kalah. Kalau orang di luar sana itu yang akidahnya nggak bener, mereka bisa berkiprah di dunia maya, di medsos. Kenapa orang kita malah ketinggalan? Rata-rata orang yang
banyak nonton itu yang ini, orang-orang yang malah akidahnya menyimpang. Mereka punya ini banyak, punya follower banyak, nonton banyak, kita malah ketinggalan. Masa kita kalah? Sedangkan umat nggak bisa bedakan. Orang awam nggak bisa nyaring terkadang mana yang akidahnya lurus, mana yang menyimpang. Pokoknya menarik kata mereka, disimak sama mereka. Pokoknya enak kajiannya, pembahasannya menarik, sudah disimak. Ternyata nggak sadar lama-lama mereka diseret kepada kesesatan tadi. Akidah nggak benar. Ternyata membuat motivasi Al-Fakir buat alhamdulillah seperti ini. Tadinya nanti dulu lah, nanti maju mundur. Ya, semoga nanti Syekhu juga bisa lebih aktif saat Syekhu ya. Nanti tim dakwahnya ngebuatkan akun pribadi khusus buat beliau. Ada yang ngurusin nanti. Kalau sekelas Ustaz Maulid bisa, apalagi sekelas beliau lebih aula, lebih pantas dari Al-Fakir. Baik, kemudian wa man da'a ila dhalalatin. Ini sebaliknya. Kalau kata Nabi, barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, dia dapat pahalanya. Sebaliknya, orang yang menyebabkan orang menjadi sesat, menjadi berdosa, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikut dengan dia. Min ghairi an yanqusa min athamihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. Kalau tadi menjadi amal jariyah, ini dosa jariyah. Ya, kalau tadi tabungan pahala, tabungan dosa. Menyebabkan orang terjerumus kepada kemaksiatan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih tentang nasihat beliau masalah mengajak kepada kebaikan pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Fadhil, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita akhiri. Ada? Cukup? Setibat biasanya. Lagi khusyuk beliau. Ada. Gimana cara supaya kita tuh mudah mendoakan yang mungkin kurang baik kepada kita, supaya kita tuh mudah mendoakannya. Baik. Al-Fakir pernah disampaikan oleh guru kami Habib Sugaf Baharun, dan juga memang disebutkan dalam tafsir Al-Imam Razi rahimahullah, bahwasanya orang itu kalau man kana wajhu ila dunya au kamakal, barang siapa yang ngelihatnya ini hanya sebatas, artinya gini, orang kalau ada yang salah sama kita ngelihatnya ke orang itu, kita pasti selalu benci. Tapi kalau kita mandangnya ada orang nyakitin kita, ada orang zalim sama kita, kita ingat yang buat begitu siapa? Allah Ta'ala. Sudah, kita nggak akan benci sama orang. Jadi kalau kita hanya menilai dari sisi pandang orang itu, ketika dia berbuat salah, kita pasti benci sama dia. Dia berbuat salah, benci. Nanti salah yang kedua, tambah betah, terus begitu, tambah benci lagi. Tapi kalau kita mandang yang menggerakkan hati dia untuk berbuat begitu adalah Allah, kita nggak mungkin protes. Karena Allah sudah berkehendak demikian, buat apa kita marah sama dia? Kan dia kan memang dikehendaki demikian oleh Allah. Yang membuat dia lisannya kotor sama kita bukan dia. Yang membuat tangannya dia usil sama kita bukan dia. Allah yang menggerakkan semua. Jadi kita nggak akan mungkin benci sama orang tersebut. Mudah akan memaafkan. Dan sebagai ujian, kalau pengen jadi orang sabar, harus siap disakitin orang. Harus siap dapat musibah. Orang pengen sabar tapi nggak pengen dapat musibah, ya nggak lulus sabarnya. Kan sabar karena melewati ujian-ujian. Sabar melewati masalah, sabar dizolimi orang, sabar dengar cercaan orang. Kalau pengen punya sabar begitu, harus siap nerima. Kalau kita nggak siap untuk dapat cacian orang, ya nggak akan lulus sabar-sabarnya. Ya, jadi yang menggerakkan itu semua adalah Allah Ta'ala. Ini buat kita yang disakiti, jangan menjadi alasan buat yang zalim nanti. Kebalik, ada orang mukul temannya, disakitin. Temannya marah, dia bilang, Allah yang gerakkan hati saya ya buat ini. Ya, ini namanya kebalik, jangan dibalik. Jadi ketika ada orang berbuat salah sama kita, tadi kita sadari yang menggerakkan dia bukan dia sendiri, tapi Allah Ta'ala menggerakkan hati dia, lisannya hingga kotor, tangannya hingga zolim. Yang kedua, nggak ada untungnya ketika kita balas. Yang ada hati tambah kotor, permusuhan, nggak akan kelar-kelar antara kita dengan dia.
Kemudian tadi kan nasihatnya doa dengan doa yang baik. Kenapa? Karena doa baik tersebut kan nanti dapat balasan dari malaikat. Ya, Buya sering nyampaikan, bahkan justru para ulama itu menjadikan kesempatan kalau ada orang berbuat zolim kepada mereka, kesempatan buat doa. Ini tempat doa waktu paling mustajab. Kenapa? Karena dapat doanya malaikat kan. Barang siapa yang mendoakan saudaranya an zahril ghaib, kecuali malaikat bakal bilang walaka bimithlin. Kamu juga dapat yang seperti itu. Jadi disakiti sama orang, semoga rezeki dia berlimpah, kata malaikat, kamu juga bakal berlimpah rezekinya. Dapat doanya malaikat. Kalau doa kita mungkin jarang dijabah oleh Allah, artinya karena kotornya hati kita mungkin nggak akan dijabah. Bukan karena Allah pelit, enggak, tapi karena kotornya hati kita. Tapi kalau doanya malaikat pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Malaikat hamba Allah yang maksum, nggak punya dosa. Lebih hebat mana doa kita dengan doanya malaikat, kan gitu. Ya kan? Disakiti orang, semoga dapat keberkahan anak-anaknya. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kata malaikat, kamu juga dapat. Enak, dapat untung kita. Ini ulama begitu. Jadi bahkan menjadikan kesempatan, ada yang zalim kesempatan buat doa. Jadi waktu mustajab nanti. Karena dapat doanya malaikat. Begitu. Ya, jadi insya Allah kalau kita pelan-pelan, pertama kalau kita nggak bisa doain baik, minimal tahan lisan kita, jangan sampai mendoakan dengan doa yang buruk, atau paling tidak jangan berharap keburukan datang kepada dia. Walaupun lisan nggak ngucap. Kalau sudah sukses berhasil level 1, naik level yang berikutnya. Doakan doa yang baik, ya kan? Semoga begini. Hebat lagi, balas dia dengan kebaikan. Kirim hadiah, kirim pulsa ke nomornya, kirim ke rekeningnya kalau bisa. Ini kalau sudah begitu level tinggi ini, ya. Ini mengamalkan hadisnya Nabi, ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada yang telah berbuat jelek kepadamu. Ini bukan hal mudah, ya kan? Dikisahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cicitnya baginda Rasulullah SAW, itu pernah, kan beliau terkenal orang yang sabar sekali beliau. Kemudian ada orang pengen ngetes kesabaran Imam Ali Zainal Abidin, nyuruh seseorang yang nggak kenal dengan Imam Ali, kamu sini, kamu tahu tuh orang yang tadi lagi jalan, coba kamu samperin, buat dia marah. Kalau kamu bisa buat dia marah, saya kasih hadiah. Orang yang tadi disuruh dia nggak kenal dengan Imam Ali, enak aja dia, berapa hadiahnya, sekian, nanti saya kasih emas. Baik, saya bisa buat marah, gampang kalau buat marah orang, keahlian saya katanya. Datang dia ke sana, dicaci maki habis Imam Ali, nggak pakai salam, papasan dengan beliau, caci maki habis, gini. Ternyata saking sabarnya beliau, nggak ada ekspresi marah sama sekali. Nggak puas caci maki, diludahin wajah Imam Ali, diludahin. Ternyata nggak marah juga, heran dia. Akhirnya kata Imam Ali, wahai fulan, kamu mau apa sih sebenarnya? Apa mau kamu? Datang ngaci maki saya, nggak puas, ngeludahin saya, pengen kamu nih apa? Maaf tuan, saya disuruh orang, kalau saya bisa buat marah Anda, saya dikasih hadiah. Berapa yang dijanjikan sama dia? Sekian, ayo ke rumah. Pulang ke rumah, nanti saya kasih yang lebih dari yang dia janjikan. Dikasih betulan sama beliau. Setelah pulang dari rumah Imam Ali, nanya ke orang-orang yang kenal, itu rumahnya siapa sih? Siapa yang tinggal di situ? Kok hebat sekali akhlaknya? Kata orang-orang, kamu nggak kenal? Itu Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi SAW. Pantesan sifat sabarnya mewarisi sifat sabar datuknya beliau. Jadi nggak marah, bukan hanya doakan baik, dikasih hadiah sama beliau. Ya, ini level tinggi. Ya kalau kita belum sampai ke sana, minimal tadi dari pertama bertahap, insya Allah kita bisa mengamalkan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, ada permintaan ya dari saudara kita Muhammad Rizki, Fatihah 1 kali buat kesembuhan istrinya yang sedang dirawat. Semoga Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, Allah angkat penyakitnya, dan semoga Allah juga berikan kesembuhan kepada yang sakit di antara kita. Allah hadiniya walakum sholih bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, berkahi perkumpulan kami ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah, jadikan kami hamba yang saling cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, hilangkan kedengkian, kebencian di antara kami ya Allah, hilangkan permusuhan di antara kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami mudah mengamalkan semua ilmu yang bisa kami yang telah kami dapatkan, mengamalkan semua nasihat dari Imam Haddad ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam beribadah kepadamu, menjalankan perintah-perintahmu, menjauhi semua larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkat majelis yang mulia ini berikan keberkahan kepada kami semuanya, keberkahan kepada anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh soleha, berikan keberkahan kepada rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh barokah ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba yang ahli syukur, ahli qanaah, jauhkan kami dari sifat tamak dan sifat rakus ya Allah. Ya Allah, berkat majelis yang mulia ini berikan kesembuhan yang sakit di antara kami ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang, yang punya hajat kabulkan hajatnya, yang punya masalah mudahkan dalam menyelesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kepada kami semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.